Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elsa Latifah Hanum dengan NIM 2337008 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada saat ini saya akan mempresentasikan terkait isu daya beli stagnan di tengah inflasi yang cenderung rendah. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Indonesia disebut mulai memasuki era inflasi dan stabil. Rendahnya inflasi terjadi karena penurunan tingkat inflasi disertai dengan penurunan daya beli masyarakat. Tujuannya, dengan mempelajari inflasi, kita dapat memahami bagaimana inflasi mempengaruhi perekonomian dan kehidupan sehari-hari dan dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan keuangan dan investasi. Manfaatnya, memberi pengetahuan dan pemahaman terkait inflasi. Inflasi dapat digolongkan berdasarkan besaran angka inflasi dan penyebab inflasi itu terjadi. Berdasarkan besaran angkanya, inflasi ringan terjadi apabila angka inflasi tersebut di bawah 10%. Jika angka inflasi sekitar 10% sampai 30%, maka disebut inflasi sedang. Sedangkan angka inflasi sebesar 30% sampai 100% dikatakan sebagai inflasi berat. Selain itu, penyebab inflasi bisa berasal dari tarikan permintaan atau demand pull inflation atau berdasarkan biaya. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas tentang analisis APKL-nya. Apakah teman-teman tahu apakah analisis APKL itu? Analisis APKL yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi. APKL yaitu A yang berarti aktual, isu sedang terjadi dalam proses kejadian atau diperkirakan bahkan terjadi dalam waktu dekat. P yang berarti problematik, masalah mendesak yang memerlukan berbagai upaya alternatif jalan keluar dengan aktivitas dan tindakan nyata. K yaitu kekelayakan, menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat pada umumnya, bukan untuk seseorang atau kelompok. L yang berarti kekelayakan, logis, pantas, realitas, dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab. Di sini kita membahas tentang masalah isu inflasi yaitu menurunnya daya beli masyarakat. Tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kekelayakan dan kelayakan. Kedua yaitu masalah isunya meningkatkan suku bunga. Tidak memenuhi syarat juga karena tidak memenuhi kelayakan. 3. Memburuknya distribusi pendapatan. Tidak memenuhi syarat juga karena tidak memenuhi syarat kelayakannya. Pada slide selanjutnya kita membahas tentang analisis USG. Analisis USG yaitu salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Masalah isunya di sini yaitu menurunnya daya beli masyarakat. Dengan skor Urgenay 5 poin, Seriesny 4 poin, Growth 5 poin. Totalnya yaitu 14. Isu yang kedua yaitu memburuknya distribusi pendapatan. Untuk poin yang pertama 5 untuk Urgenay, yang kedua Seriesny 4 dan Growth 3, totalnya menjadi 12. Maka prioritas isu yang harus diselesaikan yang pertama yaitu masalah isu pertama dan selanjutnya yang kedua. Analisis partial penyebab terjadinya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan barang atau jasa melebihi pasokan yang tersedia, maka harga akan cenderung naik. Permintaan yang tinggi dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan penyaluran konsumen dan investasi, atau kebijakan fiskal yang longgar.
Analisis dampak isu. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena kurangnya investasi dan minat menabung. Kedua, menyebabkan nilai mata uang menurun dan sehingga daya beli masyarakat menjadi rendah. Analisis parsial solusi. Solusinya yaitu yang pertama, pemerintah dapat mengurangi beban pajak berlebih yang tinggi membebani perusahaan, sehingga mereka dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Kedua, pemerintah dapat menjalin kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain dan membuka akses pasar yang luas bagus produk-produk domestiknya. Slide selanjutnya membahas tentang pembahasan. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dengan daya saing stagnan di tengah inflasi yang cenderung rendah dapat menjadi tantangan bagi perekonomian suatu negara. Inflasi yang rendah dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan negatif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya saing negara tersebut. Slide yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu inflasi dapat berdampak buruk terhadap daya beli masyarakat sehingga dapat menyebabkan penurunan konsumsi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ekonomi inflasi yang rendah masih dapat mempengaruhi perekonomian dan menyebabkan stagnasi kegiatan perekonomian. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, penting untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan fokus pada sektor karya industri pengolahan sumber daya alam. Sekian hasil presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.